suaminya Steven. Dia pasti marah banget sama aku. Ini semua tuh gara-gara Darius. Loh, itu kan nenek-nenek yang di tempat kecelakaan kemarin. Nek? Nenek? Nek? Nenek? Itu kan Darius dan Steven. Kok mereka bisa berduaan begitu? Atau jangan-jangan mereka lagi bertengkar? Aku harus ke sana. Aku harus lerai mereka. Gimana acting gue? Keren kan? Good job, man. Gue udah putusin Anjang. Dan dia gak akan pernah tahu kalau dia cuma jadi bahan taruhan kita. Lo gak pernah ngerasa bersalah sama dia? Apain gue merasa bersalah? Cewek sombong kayak Angel emang pantas diginiin. Jadi kalian hanya mempermainkan aku? Angel? 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 Apa sebenarnya salah aku sama kalian? Kenapa kalian tega banget mempermainkan aku? Steven, kamu jawab. Salah apa aku sama kamu? Aku udah berusaha jadi pacar yang baik, pacar yang pengertian. Aku setia sama kamu. Aku bahkan berusaha selalu menuruti semua kata-kata kamu. Tapi kamu malah mempermainkan aku kayak gini. Kamu bahkan bikin aku jadi bahan taruhan. Sama dia lagi. Dengar ya, Angel. Di dunia ini nggak ada satupun cowok yang bisa tahan sama cewek sombong dan ucapan yang selalu nyakitin kayak kamu. Kalau sekarang kamu ngerasa sakit, ya itu mungkin emang karma buat kamu. Karena dulu kamu sering nyakitin orang. Angel. Kalau kamu nggak mau ngerasain sakit, jangan pernah nyakiti orang. Beberapa orang yang bisa punya sixth sense ngelihat, saya nggak tahu ini benar apa enggak. Saya pernah diajakin teman saya ke orang pinter, ya. Dia tiba-tiba ngomong sama saya sendiri, padahal saya nggak ngomong sama dia. Rudin, lepasin dong. Kamu tuh mau bawa aku kemana sih? Aku mau bawa kamu ke tetangga aku yang punya indera keenam. Jadi kamu tuh bisa diterawang. Tapi kan aku tuh nggak percaya yang kayak gini-ginian. Kamu ngapain sih bawa-bawa aku ke sini? Angel, aku yakin dia bisa bantu kamu. Ya tapi kan... Please, kali ini kamu dengerin saran aku. Kamu nggak bingung apa? Kamu tuh udah 2 kali loh gagal nikah. Kalau kita tahu penyebabnya, hal ini nggak mungkin keulang lagi kan? Udahlah, kamu percaya aku, ayo. Mas Adi. Oh, ini ternyata teman kamu yang kamu ceritakan kemarin. Iya, Mas Adi bisa bantu dia kan? Siapa kamu? Oh, ternyata kamu pelindung dia. Oh, itu penyebabnya. Kenapa kamu selalu ikuti dia? Mas Adi ngomong sama siapa ya? Saya ngomong sama pelindung kamu. Ternyata kamu gagal menikah karena ada penyebabnya. Ternyata di dalam tubuh kamu ada sesuatu yang sangat menyayangi kamu. Sehingga kamu tidak diizinkan untuk menikah. Maksudnya, saya nggak boleh menikah? Ya, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan bisa jadi perawan tua. Dan kamu tidak akan pernah menikah. Apaan sih Mas Adi, ngomong jangan sembarangan ya? Angel tungguin aku dong, kamu jangan marah. Kamu ngapain sih bawa aku ketemu sama orang gak waras kayak gitu? Kamu dengar gak tadi dia bilang apa? Dia bilang aku bakal jadi perawan tua. Mana mungkin perempuan secantik aku tuh jadi perawan tua? Angel, kamu jangan marah dong sama aku. Aku tuh cuma gak tega ngeliat kamu bolak-balik sedih karena kamu gak jadi nikah. Aku cuma pengen bantu kamu doang. Ya tapi kamu tahu sendiri kan aku tuh gak percaya sama hal-hal kayak gitu. Ya tapi kan gak ada salahnya kalau kita coba. Biar kita tahu penyebabnya apa, lalu hal kayak gini gak akan keulang lagi, bener kan? Aku hargain deh perhatian kamu. Tapi mulai sekarang, lebih baik kamu gak usah urusin hidup aku lagi. Lebih baik yang kamu pikirin adalah hidup kamu sendiri. Kamu lihat tuh, umur kamu udah segini, kamu tuh gak laku-laku.
Sementara aku, walaupun aku gagal nikah, aku tuh banyak yang suka. Jadi kamu gak usah mikirin hidup aku lagi. Mulut kamu emang berbisa, Angel. Kamu gak pernah mikirin orang bakalan tersinggung apa enggak sama ucapan kamu. Kamu lihat aja, suatu saat aku bakalan bales kamu. Ih, selin banget sih tuh orang. Mulutnya gak bisa dijaga apa? Masa dia bilang gue bakalan jadi perawan tua? Barangan. Kamu ini kenapa sih, Angel? Pulang-pulang kok marah-marah sih? Itu mah, tadi tuh Dina ngajak aku ketemu orang pinter. Katanya tuh orang tuh punya indera keenam. Terus pas ketemu aku, masa katanya dia bilang ada sesuatu di dalam diri aku yang gak ngizinin aku tuh buat nikah. Mana mungkin, masa cewek secantik aku bakalan jadi perawan tua? Kamu itu nggak boleh sombong, Angel. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ada satu kutukan untuk keluarga kita. Yang mana salah satu garis keturunannya itu tidak menikah, menjadi perawan tua. Maksud mama? Mama khawatir kalau kutukan itu jatuh sama kamu. Karena kamu kan sudah 2 kali gagal menikah. Mama tuh jangan sembarangan ngomong lah, mama jangan bercanda. Mana mungkin aku yang kena kutukan kayak gitu, orang jelas-jelas aku cantik kayak gini. Mama lihat aja nih ya, pasti dalam waktu dekat ini aku bakal dapetin penggantinya Steven. Aduh, pakai acara nabrak orang segala lagi. Ya ampun mas, maaf ya saya nggak sengaja. Saya pasti ganti rugi kok, saya pasti ganti rugi. Gak apa-apa. Santai aja. Lagian mobil ini udah saya asuransikan kok. Kamu nggak perlu ganti apa-apa. Lagian cuma penyok dikit. Yang penting kamu nggak kenapa-napa kan? Saya nggak apa-apa kok. Yakin nggak apa-apa? Oke, nggak masalah. Gue Ramos. Angel. Ini nanti sore mau kemana? Kita jalan-jalan aja. Dina. Ya ampun. Kenalin. Ini Bang Ramos. Halo. Calon suami aku. Ramos. Dina ini sahabat aku, Bang. Sahabatnya Angel berarti sahabat aku juga. Duduk. Kita duduk yuk. Kamu sendiri gimana, Din? Kapan dong aku dikenalin sama calon suami kamu? Ya atau seenggaknya pacar kamu dulu lah. Jadi Dina ini Bang, dia tuh belum punya pacar sampai sekarang. Kamu tuh emang sengaja ya atau jangan-jangan pengen jadi perawan tua? Angel kalau ngomong selalu aja ceplas-ceplos. Gak pernah mikirin orang lain tuh sakit hati apa enggak. Ya gimana ya, soalnya aku juga belum nemu yang pas. Ramos, temennya kenalin dong sama Dina. Siapa tahu ada yang mau. Kan kasihan si Dina, kalau tambah tua ntar jadi peot, malah tambah gak laku. Ya kan, Din? Tapi berhubung dia selingkuh sama teman saya di depan saya sendiri, di kamar saya, jadi saya yang memutuskan untuk pergi. Dina, Bang Ramos. Sini lo, sini. Pergi kamu dari sini. Kamu tuh bener-bener tega ya, Dina. Kamu bener-bener tega ngelakuin ini semua di hari menjelang pernikahan aku. Kamu itu sahabat aku. Aku selalu berbagi semuanya sama kamu. Tapi bukan berarti aku juga mau berbagi calon suami sama kamu. Ya aku minta maaf, aku gak ada maksud buat hianatin kamu. Aku minta maaf, Angel. Ini gak apa.
Kamu gak ada niat untuk mengkhianati aku. Terus apa yang tadi kalian lakuin? Apa? Semua terjadi begitu aja, Angel. Aku gak bisa cegah itu. Aku akuin, aku emang suka sama Bang Ramos. Aku udah berusaha menghindari perasaan itu. Aku udah berusaha ngilangin perasaan aku ke Bang Ramos. Tapi semakin aku ngilangin perasaan itu, aku semakin suka sama Bang Ramos. Aku tahu, Angel, aku salah. Aku minta maaf. Terus gimana sama perasaan aku? Apa kamu pernah pikirin itu? Enggak kan? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi! Angel, aku minta maaf. Cukup, Angel. Kamu boleh marah sama dia. Tapi jangan pernah berbuat kasar sama dia. Karena ini sepenuhnya bukan salah dia. Kamu tega ya, Mas? Kamu tahu kan? Besok itu hari pernikahan kita. Dia sahabatku sendiri justru bercinta dengan suamiku jelang hari pernikahan aku. Sahabat macam apa dia, Mas? Tapi kami melakukannya karena suka sama suka. Aku akui, aku udah jatuh cinta sama Dina. Bahkan aku berpikir kalau dia jauh lebih baik daripada kamu, Angel. Apa kamu bilang? Kamu bilang kamu jatuh cinta sama dia, sementara besok hari pernikahan kita. Aku gak bisa diperlakuin seperti ini, Mas. Sekarang juga kamu pilih. Kamu pilih aku atau kamu pilih dia? Aku pilih dia. Bahkan aku akan menikahi dia secepatnya. Angel. 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 Tolong kasih aku waktu buat jelasin, Angel. Apa? Apa lagi yang mau kamu jelasin? Gak ada yang perlu dijelasin lagi, Din. Semuanya itu udah jelas. Puas kan kamu? Puas kan kamu udah ngambil kebahagiaan aku? Puas kamu udah ngambil Bang Ramos? Puas kamu ngeliat aku sekarang batal nikah lagi? Puas? Iya, aku puas. Aku puas sekali, Angel. Sekarang aku bisa ngebuktiin ke kamu kan? Bukan cuma kamu yang bisa dengan gampang dapetin cowok, tapi aku juga. Jadi ini perlakuan kamu sama aku. Udah lama aku nahan diri dengan sikap sombong kamu. Apa kamu gak sadar, Angel? Ucapan kamu tuh sering banget nyakitin aku. Kamu sering ngehina aku. Dan sekarang kamu rasain kan gimana dihianatin sama aku. Patah hati. Dan gagal nikah untuk ketiga kalinya. Dan semoga aja setelah ini gak akan ada lagi cowok yang emang bener-bener mau sama kamu. Jadi kamu beneran jadi perawan tua. Karena emang itu takdir kamu. Sahabat macam apa kamu? Saya benar-benar tidak menyangka ada manusia busuk seperti kamu. Tapi kamu harus tahu, karma itu akan berlaku. Kamu akan merasakan bagaimana sakitnya disakiti orang. Kamu tega menyakiti sahabatmu sendiri. Saya akan memastikan kamu untuk saya jebloskan ke dalam penjara. Tante, terus sekarang gimana, Tante? Aku khawatir banget sama Angel. Angel tuh lagi putus asa banget, Tante. Kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu yang nekat, gimana, Tante? Kenapa lagi-lagi nasibku begini? Kenapa aku harus gagal lagi? Dan bahkan sahabatku sendiri yang mengkhianati aku. Jangan kamu sesali. Suatu saat kamu akan dapat laki-laki yang lebih baik dari dia. Alhamdulillah Angel, kamu udah pulang nak. Angel. Ini sudah yang ketiga kalinya dia gagal menikah. Aneh banget kan?
Ya seperti biasa, lagi-lagi pernikahan udah di depan mata, gagal lagi. Jangan-jangan dia kena kutukan dari para leluhur. Aku pernah dengar kutukan ini akan menimpa keluarga kita sampai 7 turunan. Kalau misalkan akan ada salah satu di antara keluarga kita yang jadi perawan tua. Dan kamu tahu, dia adalah keturunan ke-7. Makanya sampai saat ini dia belum nikah. Sampai gagal kan 3 kali. Bisa juga kali ya. Kenapa semua selalu nyalain aku? Kenapa nggak ada yang ngerti perasaan aku? Aku tuh juga menderita. Aku tuh juga malu. Kamu. Kenapa sih kamu terus ikutin aku? Apa mau kamu sebenarnya? Ini semua tuh gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku gagal nikah sampai 3 kali. Kamu tuh seneng ya? Kamu seneng kalau aku gak bisa menemukan cinta sejati. Apa salah aku? Apa salah aku sama kamu? Kenapa kamu tega banget? Kamu yang udah bikin aku jadi seperti ini. Kamu penyebabnya. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini. Pergi kamu! Pergi, aku gak mau lihat kamu. Kamu pergi sekarang. Benci hidupku. Aku benci semua ini. Aku benci sama hidupku. Aku akan terima nasibku. Mungkin emang ini takdirku. Aku harus terima kutukan keluarga ini. Kalau aku emang harus jadi perawan tua. Lagi pula aku juga udah capek sama lelaki. Gak ada laki-laki yang benar-benar tulus cinta sama aku. Lagi pula kalau aku jatuh cinta lagi, pasti ujung-ujungnya aku akan gagal nikah lagi. Jadi lebih baik aku pasrah dan menerima takdirku. Aku akan jadi perawan tua. Kamu gak mungkin jadi perawan tua. Pasti kamu dapat laki-laki yang baik dan menikah dengannya. Tapi mana? Mana laki-laki itu di mana? Angel! Ini ngomong sama siapa sih? Kalau emang ada laki-laki yang baik, kenapa dia nggak muncul juga? Kenapa aku malah gagal berkali-kali? Aku nggak percaya yang namanya cinta sejati. Cinta sejati itu nggak akan pernah ada buat aku. Angel! Buka pintunya, Angel! Angel, buka pintunya, Mama mau masuk! Angel! siapa ya Tante? Di dalam kan gak ada orang Tante. Dia sendirian. Angel! Angel, kamu bicara sama siapa, Nak? Sama nenek mah. Nenek yang udah buat aku gagal menikah. Tapi nggak ada siapa-siapa, Nak. Apa mungkin anakku sudah gila karena dia sudah 3 kali gagal menikah?